Targhibu sholati taubati, sholat taubah. Ya, sebetulnya ini adalah ya sholat hajat. Hajat kita agar diampuni oleh Allah. An Abi Bakar As-Siddiq. Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW. Yaqulu, bersabda. Ma min rajulin yudhnibu dzamban. Tidak ada seorang hamba yang melakukan dosa. Tsumma yaqumu fayatatahhar. Ini kan praktisnya. Berdiri ngambil air wudhu. Tsumma yusalli, salat, tsumma yastaghfir, kemudian mohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah ampuni dia. Enteng ya, gampang. Ada yang tersembunyi, syaratnya nyesel dulu. Nyesel. Sambil istighfar, masih nyimpen fotonya. Yang diajak melakukan kehinaan. Chattingnya, hadiahnya. Sambil istighfar, bajunya dari hasil riba. Istighfarnya di Mekah, katanya dahsyat, umroh, hasil rebutan waris. Ini bagaimana? Nah ini, jadi penyesalan dulu, menyadari salahnya dan dosanya. Bukankah syarat tobat adalah an-nadamatu, dan nadamah ada ciri-cirinya. Kalau orang tidak tampak ciri penyesalan, na'udzubillah, dia akan terus terpuruk dalam kehinaan sampai di neraka jahanam. Makanya ayo kita hidupkan penyesalan atas dosa yang pernah dilakukan. Penyesalan itu spontan, bukan pura-pura kelihatan menangis di depan orang. Tidak berlaku itu semuanya. Penyesalan di saat sendiri. Nah ini tidak disebutkan. Tsumma qara'a hadhil ayah, kemudian baca walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha astaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ini ayat orang yang ahli surga ternyata bukan orang yang baik-baik terus dalam amalnya. Ini kan ayatnya panjang. Sa'ru ila mafirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju surga yang disiapkan untuk orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha. Ini berbaik. Dipikir orang-orang baik-baik begitu. Enggak, ternyata ada orang pendosa. Ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan, ahli surga adalah dia yang pernah berdosa. Tapi ada tandanya. Bergegas dzakarullah, ingat Allah, kalian hukuman. Lah kok menikmati pelanggarannya? Bagaimana ingat Allah? Bagaimana? Kadang dosa itu double, wahai hamba Allah. Dosa kepada Allah, dosa pada orang tua. Dosa kepada Allah, kita melakukan satu dosa, sekaligus dosa pada orang tua. Orang tua mengatakan, nak jangan kau lakukan itu. Nah, Allah juga melarang, kita melanggar dua. Kita melakukan dosa pada Allah, dosa melanggar orang tua. Dosa pada istri, suami. Dosa pelanggaran pada suami, na'udzubillah. Pada istri, sama pada saudara. Tapi ingat Allah Maha Kasih. Tapi serius, ini dzakaru ini bersegera. Segera ingat Allah. Bukan menunda-nunda. Setelah ditempelengin orang baru ampun, ampun, ampun. Oh enggak. Di saat mengerti itu dosa langsung. Pangkas sebab-sebab kepleset di sana. Allah Maha tahu. Mungkin istrimu nggak tahu, suamimu, adikmu, abangmu, muridmu nggak tahu. Tambahnya istighfar, tobat. Sebetulnya dengan Allah kan mudah sekali ya. Enak banget dengan Allah yang pernah kepleset. Tangis kepada Allah tuh indah, harus begitu. Kemana pleset? Kadang orang tobatnya tobat kepaksa. Tobatnya tobat terpaksa, bukan tobat sesungguhnya. Karena sudah digerebek sama orang. Judinya, ampun. Habis nyuri, pukulin. Kan nyuri motor, ampun. Melakukan kehinaan, zina dan mukadimah. Ampun, karena kepergok. Dan ampun, ampun. Bukan itu hakikat di dalam dirinya. Menganggap itu kehinaan.
Dan dosa itu akan semakin gede siapa yang melakukannya. Kalau saya buat ukuran begini. Tertinggi, ini beda begini. Atau ke bawah. Ini orang di tempat yang baik. Orang di tempat yang baik. Ini orang yang biasa di tempat yang tidak baik. Anggap saja ini di masjid, pesantren, dan sebagainya. Kalau orang yang tidak biasa hidup di lingkungan kemuliaan, dia melakukan satu dosa, dosa. Tapi kalau sudah orang biasa lingkungan kebaikan, dosanya super dosa. Mungkin sederhananya ya, kalau tingkatannya ya, naudzubillah, semuanya rendah. Misalnya orang yang biasa di luar karena biasa pergaulan bebas. Bersentuhan tangan adalah haram. Tapi bagi seorang mulia bersentuhan tangan sudah tingkatnya lebih tinggi lagi keharamannya. Naudzubillah, makan riba. Orang awam makan riba, dosa. Ustadz makan riba, super dosa. Super dosa. Wanita yang hidup lingkungan mulia, bahkan mungkin diriputi dengan kehalalan yang cukup melakukan yang haram, super salah. Dan super hina. Kan begitu? Karena apa? Sama. Dosanya banyak, tidak mensyukuri karunia. Seorang laki-laki juga demikian. Dicukupi oleh Allah yang halal di rumahnya, tapi melakukan yang haram. Makanya karena sudah diberi halal, beda. Naudzubillah, zina adalah hina. Muqaddimah, zina adalah hina. Seorang yang masih sendiri melakukan zina, hina, hina, hina. Orang yang sudah diberi halal, super hina. Sehingga hukumannya dibunuh. Kenapa bisa terjadi yang demikian itu? Ayo, kropos iman. Ayo takut kepada Allah, semuanya. Bukan berarti yang jomblo enggak, hina tetap. Orang awam urusan dengan riba. Dia belum terlalu mengerti, tetap salah. Tapi bagaimana kelas ustadz diam-diam langsung, nggak ada yang tahu kan hanya di handphonenya saja, pinjol. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Ayo. Judi online, halus ustadz dia nyoba-nyoba judi. Bagaimana nyoba-nyoba keharaman? Orang awam saja dosa, kalau dia lebih dosa. Makanya sebenarnya tanda-tanda penyesalan harus kita lihat. Kalau orang tidak pernah menyesal dengan sesungguhnya, akan kepleset lagi. Sehingga seorang sahabat Nabi minta dihukum, biarpun hukumannya harus hukuman mati. Demi agar dia tidak melakukan kehinaan lagi. Nah ini, tobat di sini harus begitu. Jangan nanti mengendekkan punya amalan begini, tenang aja, melakukan dosa, nanti sholat, tobat, dosa, nanti kan gampang, ada sholat tobat, baca hadisnya begitu tok. Ini kan bahaya banget, memahami hadis, wah enak banget nih, ntar siang ke jalan-jalan, cuci mata, cicipin haram, habis itu, Tsumma yaqumu yatatahhar, ambil wudu, yusalli salat 2 rakaat, yastaghfir Allah, diampuni Allah, tenang aja. Besok lagi, wah ini salah paham. Makanya kita tekankan di sini ada orang menganggap bahwa oh begitu. Penyesalannya di mana? Oh, ini bahaya kalau paham itu. Nanti besok haram lagi. Makan riba lagi. Kepleset zina lagi. Dolim lagi karena oh bukan begitu. Ini salah satu hadis diiringi dengan hadis tobat yang lainnya. Diiringi dengan hadis tobat yang lainnya, masalah tobat. Setelah itu Anda tidak usah khawatir, Tuhanmu Allah Maha Pengampun kok. Kenapa nunda? Dan kenapa harus putus asa? Saya harus menyelesaikan problem saya. Jangan-jangan saya mati nanti kidik badang masar terseksa, nggak enak dong. Hari ini pun saya harus berubah. Hari ini nggak usah nendok nunda esok hari. Aku harus menjadi baik hari ini. Urusanku dengan Allah, bukan depan manusia. Action. Wah kelihatan dari manusia, Allah, melihat haram, Allah. Di kamarnya liar matanya, handphonenya isinya macam-macam. Di depan orang, Masya Allah. Astagfirullah. Allah. Handphonenya liar.
Memang Allah nggak tahu. Kita perlu kejujuran. Dan selalu kami ingatkan, gara-gara tontonan kotor itu menjadikan rusak mentalnya, rusak pikirannya, rusak hatinya. Anda jangan main-main. Nonton film-film kotor. Selalu ingat, akhir-akhir ini kita gencar mengingatkan, jangan Anda nonton. Itu menjadikan Anda tidak puas dengan pasangan. Liar, sehingga Anda menjadi penasaran dengan yang haram. Kenapa? Yang halal hanya itu saja. Yang haram bermacam-macam model yang pernah dilihat, pengen ini, pengen coba itu, dan sebagainya. Dimulai hanya pengen lihat tok, penasaran. Pengen lihat. Tapi ini bukan urusannya, urusan mata saja, ada kerasa di dalam. Pengen lihat orang jualan es degan kayak apa sih? Enggak cukup. Setelah ngelihat, saya pengen nyoba. Karena ada rasa. Makanya di tontonan itu mengerikan sekali. Sehingga seolah-olah minuman yang di rumah sudah tidak enak lagi. Suaminya sudah tidak indah lagi. Istrinya sudah tidak indah lagi. Gara-gara tontonan. Kenapa penasaran? Saya pengen kayak itu kayaknya. Saya pengen model itu kayaknya. Biarpun dia tampaknya, berjubah gede, imamah gede. Wah, pakai cadar barangkali atau pakai ujibah. Tapi kalau sudah biasa dengan tontonan liar, ini tutupnya saja. Artinya kemana-mana kotor. Sehingga begitu mudah melakukan kehinaan. Kenapa? Penasarannya. Pertama, saya tidak akan melakukan zina. Hanya pengen tok, saya pengen pegang tok, saya pengen tahu tok dari situ. Setelah tahu terus, gitu asik. Tapi kayak apa ya? Kayaknya beda dengan di sana. Terus, itu pengakuan daripada orang yang kepleset. Makanya kenapa kok kami tegas? Jangan main-main nonton yang film-film kotor tuh. Kita lanjutkan di sini. Karena bab tobat ini jangan sampai ada orang ngentengin. Gampang ini Anda sholat tobat dapat ilmu baru. Tenang aja. Saya dosa hari ini nanti sore ambil air wudhu. Sholat 2 rakaat. Astagfirullah. Ini kan bahaya. Malah mengentengin dosa. Dosa ngenteng itu lebih gede daripada dosanya sendiri kok. Berapa sih harganya lampu? Lampu hias. Paling 100 ribu, 300 ribu. Seorang anak tahu bapaknya baik. Bapaknya kaya raya. Beli lampu itu 1000 kali lampu. Ya kan? Cuman Anda ngelihat anak ini langsung batu lempar. Nah, kenapa kau lempar? Nggak apa-apa, bapakku baik kok. Anda marah karena kurang ajarnya apa karena lampunya? Karena kurang ajarnya. Kalau lampunya bapaknya banyak duit. Kurang ajar sama bapaknya. Bapaknya ada dia banyak. Lempar lagi, cetar. Tenang aja, bapak saya kan banyak duit. Nanti diganti. Saya itu penasaran kalau lampu itu share. Nah itu dosa, meremehkannya itu loh. Kalau Allah Maha Pengampun jelas. Orang tuanya anak tersebut kaya raya. Beli lagi, apalagi bapaknya pabrik lampu. Tapi Anda ngelihat orang begini gimana nih anak gini? Nek kan? Kurang ajar banget. Begitulah. Ini urusan dengan manusia saja, Anda tidak urusan lah, bukan lampu Anda, ya? Bukan anak Anda juga, ya kan? Tapi Anda melihat ini orang kurang ajar dengan bapaknya, sampai bapaknya gini, sudah nak, bapak kan banyak duit, lagi, Anda ngomong kecek aja orang itu, kan gitu ya? Anda begitulah dengan Allah ngentengin, Allah Maha Pengampun, ini kayak ngejek begitu tuh. Tenang aja, kan ada sholat tobat barusan ini. Ajib 2 rakaat, istighfar, dosa beres. Sholat tasbih, dosa yang lalu akan datang diampuni. Gede kecil diampuni. Wah ini kacau. Dia tidak sadar bahwasanya amal baik dengan amal jelek. Ini beda. Memang dikatakan amal baik yang kau lakukan akan menutup amal jelek. Cuman yang tidak dia sadari, antara amal baik dengan amal buruk itu rumusnya beda. Kalau Anda melakukan kejelekan langsung diterima, dicatat. Kalau Anda melakukan kebaikan belum tentu diterima oleh Allah. Kan rumusnya beda. Apa Anda menjamin di saat Anda melakukan kebaikan lalu amal Anda diterima oleh Allah? Kan belum. Tapi kalau dosa kan langsung. Nggak pakai, ini dosanya kurang ikhlas. Nggak ada. Lah kok jadi ngentengin kepada Allah dosa? Wah ini kayaknya dosanya kurang ikhlas. Nggak bakal diterima oleh Allah dosanya.
Seperti itu. Rawu ashabus sunan, hadis diriwayatkan oleh ashabus sunan. Hasanahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Sahahu bin Hibban, Ibnu Hibban mengatakan hadis sahih al-Baihaqi. Wa qala, tsumma yusalli raka'ataini, setelah melakukan wudu, salat 2 rakaat. Maka dzakara Ibnu Khuzaimah fi sahih, Imam Khuzaimah juga menyebutkan dengan di kitab sahihnya bi ghairi isnadin, sanadnya beda dengan yang tadi, isnadnya beda dengan tadi. Intinya ini adalah salat tobat. Cuman ya memang bagi siapapun yang ngajari bab-bab tobat harus disempurnakan cara tobat itu seperti apa. Jangan sampai hanya mengandalkan cara untuk tobatnya, tapi tidak dihentikan kemaksiatannya, ngentengin. Bahaya sekali. Sehingga adalah dosanya dosa baru lagi, bukan dosanya dosa maksiatnya tadi. Dosa merendahkan Allah. Bisa jadi keluar dari iman. Tidak menghormati, tidak menghargai. Baik, ini saja insya Allah. Pada pertanyaan aku adalah sholat hajat. Kalau ini sholat taubat. Sebagian tidak mengatakan sholat taubat, sholat istighfar, sholat mohon ampun. Terserah namanya bebas. Cuman kalau kita lihat bentuknya seperti sholat hajat. Anda punya hajat ingin diampuni, melakukan sholat 2 rakaat. Sehingga sebagian tidak mau mengatakan sholat hajat. Yang penting Anda punya hajat. Tidak mau mengatakan sholat taubat. Ini sholat hajat. Anda punya hajat untuk diampuni. Anda hajat mau menikah. Anda hajat untuk ini. Lalu Anda melakukan wudhu, ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Kemudian ditambahi dengan doa-doa yang diajarkan Nabi. Doa tawassul. Bidhatin Nabi, Allahumma inni atawajjahu ilaika. Binabika, Nabi rahmati, dan seterusnya insyaAllah. Di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.